Ada keanehan dalam pelaporan dosen Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pasal 2 bagian F tentang netralitas ASN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara mengambil tindakan tegas kepada Ubedillah. Ubedillah layak dipecat dari ASN dan dosen UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini khusus untuk teman-teman yang saat ini kalian nonton dan belum bisa tidur. Alangkah baiknya mendengarkan ulasan dari saya dan semoga kalian terhibur. Sebelum saya menjelaskan alasan kenapa Ubedillah Badrun layak dipecat sebagai ASN atau dosen UNJ, alangkah baiknya teman-teman menyimak 6 poin kejanggalan laporan Ubedillah Badrun terhadap anak-anak presiden ke KPK. Dan 6 poin ini menjadi dasar atau menjadi alasan bagi saya kenapa saya menolak laporan Ubedillah Badrun. Bukan saya menolak KKN saya menolak laporan Ubedillah Badrun. Yang pertama, laporan Badrun tidak berdasarkan fakta dan data, melainkan hasil asumsi dan interpretasi. Laporan Ubedillah Badrun belum memiliki bukti yang cukup. Laporan dari Badrun ini terkesan sangat tendensius dan sangat politis. Hasil interpretasi dijadikan data. Ubedillah hanya membuat asumsi sendiri atas pelaporan mengenai investasi yang dilakukan oleh perusahaan Gibran dan Kaisang, sehingga tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat. Kita bisa saksikan ketika Ubedillah Badrun diundang ke acara Rosi Kompas TV. Ketika Badrun ditanya oleh Rosi, di mana letak pencucian uangnya, di mana letak KKN-nya? Badrun hanya menjawab, dugaan, tanpa menyertai data atau angka kualitatifnya. Badrun tidak tahu mengenai kronologis transaksi, metode pencairan seperti apa, hal-hal detil seperti tempat, kejadian, waktu, bukti fisik. Itu saya yakin tidak dimiliki Badrun karena semuanya berdasarkan hasil interpretasi. Kemudian poin yang kedua, laporan Badrun kental nuansa politis. Ubedillah Badrun mengaku dia bukan politisi. Laporannya tidak mempunyai kepentingan politik atau dia tidak bekerja untuk kelompok politik manapun. Padahal laporan Badrun sangat kental nuansa politiknya karena Badrun melaporkan anak-anak presiden menjelang tahun-tahun politik. Selain itu, rekam jejak tidak bisa dibohongi karena Ubedillah adalah bagian dari partai PKS. Walaupun dia tidak terdaftar sebagai kader, namun Badrun punya kedekatan yang erat dengan PKS. Dia banyak menulis opini politiknya yang mengangkat dan memuja-muja PKS. Bahkan Ubedillah Badrun mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh-tokoh politik dan partai-partai oposisi, termasuk Partai Demokrat, dan salah satu politisi Partai Demokrat, Beni Harman, malah mendukung Ubedillah dan mengatakan Ubedillah Badrun adalah pahlawan bangsa. Yang ketiga, yang bermasalah putusan Mahkamah Agung, tapi yang difokuskan anak-anak presiden. Yang menjadi pokok permasalahan itu adalah putusan Mahkamah Agung terhadap anak perusahaan PTSM yang mempunyai masalah. Di Pengadilan Sumatera Selatan dijatuhkan hukuman denda 7,9 triliun pada tahun 2016. Akan tetapi, pada Februari 2019 di Mahkamah Agung, perusahaan ini diputuskan untuk memenuhi kewajiban membayar denda dari semula sebesar 7,9 triliun berubah menjadi 78,5 miliar. Nah, ini yang menurut Badrun ganjil dan menimbulkan tanda tanya besar. Sehingga Badrun berpikir negatif bahwa jangan-jangan ada backing dari pengusaha di situ, penguasa di situ. Oke, clear ya. Tapi yang menjadi letak keganjilan sekaligus keanehannya adalah kenapa Ubedillah Badrun tidak melaporkan atau mempermasalahkan Mahkamah Agungnya? Siapa-siapa orangnya, siapa yang mengambil keputusan? Artinya seharusnya yang dipermasalahkan oleh Badrun adalah putusan Mahkamah Agungnya. Bukan sengaja mencari kambing hitam, kambing coklat, kambing pink, atau mengait-ngaitkan yang sebenarnya anak-anak presiden tidak mempunyai hubungan dengan putusan itu. Anak orang mendirikan usaha, memajukan UMKM di Indonesia, malah diserang dan difitnah oleh Ubedillah Badrun. Oke, yang keempat, informasi yang didapat Badrun adalah hasil ngulik internet dan berita-berita online. Badrun ini hanyalah seorang akademisi yang nekat melaporkan anak-anak Jokowi ke KPK. Tapi nekat bodoh Dia bukan menjadi bagian dari objek permasalahan.
Dan yang menjadi acuan pelaporannya adalah sumber-sumber data yang dia temukan dari internet. Bukan hasil tangkap tangan Badrun ke perusahaan-perusahaan yang dia curigai. Berita dan informasi di internet itu menimbulkan pertanyaan dan dugaan dari Badrun, sehingga ini menjadi landasan Badrun untuk melaporkan anak-anak presiden. Ini merupakan hal yang aneh, karena Badrun ingin berniat membongkar kasus besar, tapi data yang dipakai adalah informasi di internet. Badrun tidak mengetahui dengan pasti di mana letak pencucian uangnya atau di mana letak korupsinya dari anak-anak presiden. Secara angka kualitatif, semuanya berdasarkan dugaan semata, hasil dari ngulik-ngulik internet. Oke, poin yang kelima, niat Badrun tidak sejalan dengan tindakannya. Badrun mengaku ingin menjalankan cita-cita reformasi 98 bahwa ingin memberantas KKN. Wow. Lo dari tahun 98 sampai 2021, pertanyaannya Badrun kemana saja? Kenapa Badrun baru mulai speak up sekarang? Kalau niat Badrun murni ingin memberantas KKN, seharusnya Badrun juga bersuara dengan anak-anak mantan presiden yang lain yang ada indikasi terlibat KKN. Bukan cuma itu, banyak kasus-kasus besar dengan nilai yang begitu fantastis, triliunan rupiah. Tapi kenapa Badrun permasalahkan saham anak-anak Jokowi yang hanya miliaran? Dan itu pun tidak ada buktinya kalau uang-uang itu hasil KKN atau pakai duit APBN negara. Kemudian poin yang keenam, Badrun menolak konsekuensi hukum dari laporan yang dibuatnya. Badrun berani melaporkan anak-anak presiden terkait korupsi dan pencucian uang. Tapi anehnya dia menolak untuk dilapor balik, itu dia tidak mau. Ketika Badrun dilapor balik oleh sesama aktivis 98 bernama Immanuel Ebenezer, Badrun protes bahwa dirinya tidak boleh dilaporkan ke polisian. Karena dia merasa bahwa dia mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, Badrun mengatakan bahwa Immanuel Ebenezer bukan korban, jadi tidak pantas atau tidak mempunyai hak untuk melaporkan dirinya. Sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Badrun ini menunjukkan Badrun pengecut, menolak segala risiko dan konsekuensi hukum yang akan didapat oleh dirinya. Badrun hanya ingin anak-anak presiden ditangkap atau dijebloskan ke penjara. Tapi dia sendiri ogah menerima kalau dirinya bisa saja menerima hukuman balik. Ini yang kacau benar pemikiran dari Badrun ini. Oke, itu tadi 6 poin keganjilan dari laporan Badrun ke KPK. Saya menyuarakan seperti ini bukan berarti saya tidak mendukung upaya untuk membersihkan KKN ya. Saya tidak menyukai yang namanya perilaku korupsi dan saya mendukung hukuman yang seberat-beratnya kepada orang-orang yang melakukan korupsi, baik itu pejabat, presiden atau siapapun. Saya menolak perilaku korupsi. Tapi khusus untuk pelaporan Badrun, 6 poin kejanggalan di atas menjadi tanggung jawab atau alasan saya untuk menolak laporan Ubedillah Badrun terhadap anak-anak Presiden Jokowi. Jangan sampai di kemudian hari ya, apa yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun ini dapat dijadikan contoh. Orang-orang akan bebas dan leluasa untuk saling lapor-laporan hanya berdasarkan dugaan dan interpretasi. Ya bisa jadi suatu saat penjual ikan di pasar, mama-mama lele di pasar juga bisa seenaknya atau sebebasnya melaporkan anak-anak presiden. Laporan Badrun bersifat merusak nama baik anak-anak presiden dan merusak persatuan bangsa. Badrun selain melaporkan, dia juga gencar diundang kemana-mana, di channel-channel besar, di acara-acara berita televisi, dan secara tidak langsung, Badrun membuat kegaduhan baru di masyarakat. Yang dulu kita sudah didamaikan sejak Pilpres 2014, tapi karena laporan Badrun membuat bangsa kita menjadi terkotak-kotak lagi. Tindakan Ubedillah sangat bernuansa politik, sehingga sebagai seorang ASN, sudah tidak lagi menjaga netralitas. Tindakan Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaesang bisa saja dilakukan untuk kepentingan kelompok politik tertentu. Selain itu, laporan Ubedillah ini juga menimbulkan efek opini buruk kepada Presiden Jokowi, Gibran, dan Kaesang Pangarep. Saya sepakat dengan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan ada keanehan dalam pelaporan dosen Universitas Negeri Jakarta. Ubedillah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 2 bagian F tentang netralitas ASN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara mengambil tindakan tegas kepada Ubedillah. Ubedillah layak dipecat dari ASN dan dosen UNJ. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak panjang lebar ulasan dari saya. Terima kasih banyak.
Dan saya pamit dulu ya. Dan semoga video-video saya selanjutnya teman-teman dapat dengan setia terus menyaksikan. Oke, thank you buat semuanya.